Setengah jam lagi kita ya. Baiklah, saya akan lanjutkan penjelasan saya yang tadi. Ishak belum masuk lagi ya, benar saya. Jadi hipotesis kadang-kadang bisa saja tidak diperlukan atau tidak cocok untuk dituliskan ya, untuk jenis penelitian tertentu. Oke, itu apa namanya, salah satu disadvantages dari hipotesis. Yang ketiga adalah focusing attention on hypothesis may prevent researchers from noticing other phenomena. Sama kayak tadi, sama kayak bias tadi. Jadi ketika menuliskan hipotesis, jadi cenderung fokus ke situ aja. Padahal kemungkinan masih ada penentu-penentu lainnya atau fenomena-fenomena yang lainnya yang kita abaikan atau tidak kita perhatikan kayak gitu. Itu salah satu, itu yang terakhir dari kelemahan adanya hipotesis. Ada pertanyaan nggak? Ingat ya, terakhiran kalian harus mengajukan satu pertanyaan. Entah itu checking your understanding atau you really don't know about something. Kayak gitu ya. Important hypothesis ini maksudnya adalah yang mana hipotesis yang lebih penting. Di sini dia dibilang bahwa yang Peirce yang kedua itu. Peirce kedua, second hypothesis more important than the first since in each, oh ya, second. Since each case not only is the relationship to be investigated clearly and more clear, but also investigation, the hypothesis seems more likely to lead to a greater amount of knowledge. Nah, yang kayak gini. Nih, pasangan yang pertama. Ini sama ya hipotesisnya ya. Cuman mana yang lebih penting? Second grade like school less than they like watching television. Yang pertama hipotesisnya adalah second grade students itu menyukai sekolah lebih tidak menyukai sekolah daripada menyukai television. Like school less than, lebih sedikit dia menyukai sekolah dibandingkan dengan watching. Jadi maksudnya adalah second grade itu lebih suka menonton daripada sekolah ya. Yang berikutnya second grade like school less than first grader but more than third grader. Hipotesis yang kedua adalah siswa kelas 2 itu lebih tidak suka sekolah ya dibanding siswa kelas 1 sama siswa kelas 3. Berarti dia paling yang tidak suka sekolah ya. Nah, ini antara A dan B mana yang lebih penting? Ini sama ya. Hampir sama ya permasalahannya. Oke. Karena permasalahannya adalah hipotesisnya adalah dugaannya adalah second grade itu tidak lebih menyukai sekolah dibanding watching television. Ya, tapi di pertanyaan kedua itu lebih detail. Oke. Dia dibandingkan lagi dengan Ishak baru muncul. Dia dibandingkan lagi dengan first dan third grade prediksinya. Nah, yang B ini yang lebih penting dibanding yang A. Kenapa? Karena hipotesis yang kedua nanti menuntut kalian ke penemuan yang lebih mendalam dibandingkan penemuan yang pertama, ya kan? Ya enggak? Kalau
yang B ini nanti kalian bisa membedakan. Oke, apakah ini dibandingkan dengan first sama third itu second grade lebih nggak suka sekolah karena yang televisi tadi. Yang masalah televisi tadi sudah termasuk ke dalamnya yang di hipotesis yang kedua. Do you got it? Kenapa B yang lebih penting? Yang contoh kedua juga yang B ya, contoh ketiga juga B. Intinya adalah di setiap hipotesis itu yang lebih penting hipotesis akan lebih baik ketika dia bisa mendapatkan atau menggali science of knowledge lebih dalam kayak gitu. Ya? Ada pertanyaan? Belum? Terakhir. Enggak terakhir, 2 dari terakhir ya. Directional versus non-directional. Apa maksudnya? Directional hypothesis indicate the specific direction, such as higher, lower, more, or less. Sedangkan non-direction hypothesis itu does not make specific prediction about what direction that outcome of the study will take. Directional hypothesis itu nanti adalah akan mendirect kalian ke mana yang lebih, such as higher or lower or more or less. Contoh yang directional hypothesis pada yang ini tadi adalah yang bagian A. Second grader like school less than. Jadi jawabannya, jadi praduganya hanya apakah lebih atau kurang, tinggi atau rendah, lebih banyak atau lebih sedikit. Nah kayak gitu, itu yang directional. Oke, diarahkan. Sedangkan yang non-directional, yang dicontoh yang B-nya. Misalnya second grader like school less than first grader, but more than third grader. First, second, sama third grader will feel differently towards school. Oke, nanti akan yang satu kelas 1, kelas 2, kelas 3 tentunya nanti kalaupun memang kelas 2 lebih nggak suka sekolah, ada ini kan, feeling mereka terhadap sekolah berbeda. Makanya ini non-directional hypothesis. Okay. Di pair kedua juga, yang A itu contoh yang direction, yang B contoh yang non-direction. Yang ketiga juga seperti itu. Ya, ada pertanyaan nggak? Ilustrasinya untuk yang directional sama non-direction ini nih, gambar ini nih. Buku ini enak ya, ada ilustrasi gambar. Kalau buku saya dulu tulisan semua. Nah ini lihat. Non-directional hypothesis, the man will look either left or right. Jadi nanti hipotesisnya ada 2 kemungkinan. Yang ke kiri atau yang ke kanan. Tapi kalau directional hypothesis, the man look only to the right. Yes or no? Di reject atau diterima. Kayak gitu. Di reject maksudnya berarti tidak benar. Kalau diterima berarti hipotesis ini benar. The man will look only to the right. Kayak gitu. Atau hipotesis kedua nih. The man will look only to the left. Oke? Okay? Cuman ini yang dibicarakan. Iya atau diterima, tidak atau reject atau diterima hipotesisnya. Kayak gitu. Oke? Okay? Yang hipotesis 1 dan hipotesis 2 itu contoh directional hypothesis. Sedangkan yang ini contoh yang non-directional hypothesis. Ada pilihan-pilihan lain, cenderung kayak gitu di non-directional. Tapi kalau yang direction itu yang yes or no, kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Nggak ada. Terakhir, hypothesis and qualitative research. Jadi, what is notable about formation of hypothesis in qualitative research is that they are typically not stated at the beginning of a study. Jadi perbedaan hipotesis pada kualitatif dan kuantitatif adalah peletakan hipotesisnya. Kalau di kuantitatif itu ditaruh di awal. Okay? Di bab 1 atau di bab 2. Maksud saya di research problem atau background atau di research literature review. Tetapi kalau kualitatif itu biasanya not stated at the beginning of the study. Tidak dituliskan di proposal, terutama proposal ya. Mungkin kualitatif ditaruh juga sih di literatur review, tapi tidak dituliskan secara tidak benar-benar dituliskan, maksud saya di awal proposal. Kenapa? Karena nanti hipotesis kalau kualitatif ya, hipotesis proposal kalian mungkin saja berbeda hipotesisnya ketika kalian menuliskan artikel hasil penelitian. Mungkin saja berbeda. Karena kenapa ini nih? They emerge as a study progress. Karena hipotesisnya itu di kualitatif dimasukkan sebagai progres dari penelitian. Okay. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi berubah-ubah. Mana ya kata-katanya ya? Nah, disebut dengan proposition kalau hipotesis di kualitatif. Karena kenapa kualitatif ini nggak bisa state ya. Ketika melakukan qualitative research, kalian harus melihat kondisi ketika kalian menemukan lagi. Jadi mungkin ada pergantian hipotesis nanti setelahnya kayak gitu. Di kualitatif. Bukan berarti tidak ada ya. Ada, tapi prosesnya berbeda dengan kuantitatif penulisan hipotesis ini. Udah, itu aja. Pertanyaan dari kalian, mana? You have to make one question actually. Oh, kalian belum absen ya? Saya lupa bikin absen. Belum, Miss. Iya, belum. Bentar ya. Hari ini tanggal 1 ya? Iya, Miss. 11.50. Coba tulis di grup, chatting di grup ya. Cuman setengah jam absensinya. Dari sekarang. 12.20. Yang nggak sempat absensi, nggak apa-apa kalau kalian ngumpul tugasnya yang nggak masuk ya. Oke, silahkan. Iya, Miss mau nanya kan biasanya kan yang kemarin itu kan buat Zoom, yang di Zoom itu buat yang nggak melok Zoom buat PPT. Nah, kolomnya tuh nggak ada, Miss, pertemuan ketiga. Oh iya ya. Iya, jadi mereka belum kirim. Lupa mau nanya juga, kirain Miss. Udah deh, nggak apa-apa lah. Oh, jadi yang sudah bikin nggak apa-apa, Miss, saya kumpul.
Ya udah saya bikinin aja ya. Ya nanti dikasih tahu Miss Oke. mereka. Saya lupa pantau kemarin soalnya. Thank you for reminding me. Yang kemarin itu tentang apa kita ya? Ethical ya? Ethic and research ya? Assignment as usual. Batas tanggalnya saya samain aja kayak yang tugas baru ini ya, sampai hari Selasa tanggal 6. Oke. Jamnya jam 7. Jam 7.00. Udah harus ada pertemuan ketiga. Ya, udah. 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Jadi pertemuan kelima kita mundur ya berarti ya. Pertemuan kelima tentang samples and sampling procedure ya. Population. Oke, apa ya namanya? Saya mau liatin apa? Oh, konten. Mana pertanyaan kalian? Coba ketik di ini aja. Linda, Miss. Oh, Linda. Oke, Linda. Di e-learning, Miss ya. Oh, enggak harus sih. Di sini aja lah. Saya record juga kan. Miss Indonesia ada apa? Itu oke. Enggak apa-apa. Saya juga menjelaskan pakai bahasa Indonesia kan. Ya, Linda, come on. Miss, pertanyaan Linda, apakah directional and non-directional hypothesis itu mempengaruhi jenis penelitian, Miss? Non-directional hypothesis. Kuantitatif. Jenis penelitian. Apakah berpengaruh, Miss, dengan jenis penelitian? Antara iya, antara tidak ya. Bisa saja sama. Oke. Tetapi memang ada tambahan-tambahan lain yang perlu diteliti kayak gini. Misal, oh, udah di sini pula ya saya. Bab berapa tadi? Bab 4 ya? Bab 5. Variable and hypothesis. Variable and bab 5 variable hypothesis. Nah ini. Directional and versus non-directional. Bisa saja berbeda, bisa saja tidak. Tapi kalaupun tidak, maksudnya tidak berbeda, pasti ada tambahan kayak gitu. Tambahan yang harus diteliti. Misalnya nih. Ini ya. Antara A sama B. Yang A ini kan yang directional ya. Yang B ini kan yang non-directional hypothesis kayak gitu. Second grade like school, then they like watching television. Ini apa nih kayaknya? Students lebih menyukai nonton film daripada sekolah. Jenisnya apa nih penelitiannya menurut kalian? Yang simpel aja untuk menjawab pertanyaan ini.
eksperimental. Jadi misalnya students itu X ya. Students preference ya. X-nya independentnya, dependentnya Y berarti. Dependentnya adalah kesukaan siswa. Oke. Treatmentnya apa? Nonton TV sama sekolah. Iya kan? Yes, Miss. Treatmentnya ini nanti dibedakan antara satu dan yang kedua. Yang kedua. Oke? Ngerti nggak? Perlu saya tuliskan nggak? Perlu saya ilustrasikan nggak? Perlu, Miss. Oke. Bentar ya. Nah ya. X. Variabel X ini apa? Variabel X ini misalnya student preference. Oke. Treatmentnya apa? Treatmentnya Like. Y. Salah ya. Ini Y ya. Y ini. Student preference itu Y. Oke. Yang S-nya apa? Yang X-nya ada 2. X1 apa X1? Student like. Watching Watching television. television. X2-nya? School. X2-nya school, going to school. Nanti hipotesisnya bisa yang ini, bisa yang lain juga ya. Misalnya yang pertama adalah siswa lebih menyukai pergi ke sekolah. Berarti atau yang kedua siswa menyukai menonton televisi. Oke? Nah, apa namanya? Ini nanti dikasihkan ke mereka. Perlu nggak mereka ya? Disuruh banget nonton, disuruh ke sekolah banget. Perlu nggak menurut kalian? Nggak perlu ya? Perlu nggak? Nggak perlu. Nah, berarti ini bukan Eksperimental. Bukan eksperimental ya. Saya nggak perlu nulis-nulis ini berarti. Ini logikanya. Berarti ini bukan jenis eksperimental. Apa menurut kalian? Penelitian apa ini? Ini kayaknya cuma survei ya. Hanya survei. Ini hanya survei. Jadi lihat ke sini lagi. Tapi surveinya lebih ke dikhususkan ya. Menyukai atau tidak menyukai. Nah, antara A dan B, tentunya yang lebih spesifik lagi yang B kan? Sama nggak kira-kira ini school grade like school less than first grade. Jadi kalau misalnya kalian meneliti second grade tadi, tentunya juga harus dicari tahu ya first grade sama third grade. Metodenya sama, tinggal dikasih kuesioner misalnya. Oke, disurvei aja, dihitung aja. Sama nggak metodenya? Sama. Cuman lebih ribet, populasinya jadi lebih bertambah kayak itu. Kemudian penganalisanya kalian bandingkan, hanya itu aja. Tapi jenis penelitiannya benar-benar berbeda? Tidak. Hanya lebih ribet saja kayak gitu. Oke, Linda?
Yes, Miss. Oh, oke. Tapi ada kemungkinan juga berbeda metodologi ya. Ada kemungkinan. Oke? Yes, Miss. Tergantung tadi ke research question-nya. Kalau yang ini sih nggak beda ya. Clear. Thank you, Miss. Oke. Saya mau liatin yang lain coba ya. Ada nggak yang beda? Coba lihat di sini. Udah. Students with academic disability will have more negative attitude about themselves if they are replaced in special classes than if they are placed in regular classes. Aduh, susah banget sih. Most students with academic disability prefer being regular classes rather than special classes. Iya, metodologinya cenderung tidak berubah ya, cuman memang lebih ribet. Karena kenapa? Karena ada hal-hal lagi yang bisa kalian temukan setelah itu. Tinggal tambahin populasi, tambahin kerjaan kalian nyebar atau mungkin nambah instrumen, mungkin kayak gitu ya. Cuman hanya itu, tapi pengolahannya sama aja sih. Jenisnya tadi, metodologinya hampir sama. Tapi mungkin aja misalnya nih ditambahkan ada yang mix, ada yang kualitatifnya, ada yang kuantitatifnya, jadi mix method kayak gitu. Itu ada kemungkinan gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Very good, Linda. Thank you. Yes, Miss. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Please ask question. No? Gak ada ya? Kita harusnya 9:30 ya masuknya ya? Iya, Miss. Lupa terus saya ya. Ya. Lain kali coba ingetin aja saya ya. Kita 9:30. Karena sebenarnya saya sudah standby sih. Dari jam 8 atau 9. Asi tadi nggak ada ya, benar-benar nggak ada Asi. Asi Susanti. Ada 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kok 14? Diko ada, Merlinda. Merlinda? Mas Ayu? Linda ada, Kofifa ada. Kofifa ada, Junior? Ada. Ada, Miss. Iza ada, Isak ada, Ira? Ada. Walaupun mati kameranya. Fitrah Rahma. Hidup, Fitri, Miss. Fitri? Hidup ya? Hidup. Oh, ikonnya aja yang itu berarti ya, sorry. Fitri? Yes, Miss. Ada ya? Fitra ada nih perasaan saya. Fitra. Nah, Fitra terakhir nggak datang ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Elsa. Ada. Miss. Eva yang nggak ada ya. Tapi di 2 tadi dia datang. Oke, Rizky Novansyah ada. Oke. Ada pertanyaan nggak ada, bener ya? Miss, saya belum dipanggil, Miss. Udah saya contek. nih. Miss, Mas Ayu ada pertanyaan, Miss. Siapa? Mas Ayu, Miss. Oke, apa Mas Ayu?
dalam hipotesis kualitatif itu ada pakai hipotesis nol atau enggak, Miss? Kalau hipotesis Kuantitatif. kualitatif. Kayaknya sih menurut saya nggak ada sih. Menurut saya ya. Karena dia bisa berubah. Oke. Sebenarnya hipotesis nol itu untuk sebagai statistik aja. Jadi tergantung mungkin kualitatifnya kalau misalnya ada unsur statistiknya bisa ada nol. Tapi bisa ada nol, bisa ada one gitu ya. Tapi kalau dia nggak ada yang statistiknya, ngejawabnya harus secara statistically kayak gitu maksud saya. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak perlu ada nol. Oke. Sebenarnya hipotesis kalau dilihat dari buku ini nggak ada yang nol, nggak ada yang one ya. Nol atau one itu setahu saya hanya untuk memperjelas statistiknya aja. Secara statistik analisisnya. Hubungannya ke statistiknya. Ada lagi yang mau tanya? Is it clear, Mas Ayu? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya mau tanya nih. Saya yang mau tanya. Pertanyaan saya, apakah variabel-variabel tertentu ada untuk jenis-jenis variabel saya tadi jelaskan ya? Ada untuk kuantitatif secara khusus, ada untuk kualitatif secara khusus. Kualitatif. Ada nggak? Ada yang untuk kuantitatif secara khusus, ada yang untuk kualitatif secara khusus. Ada tidak? Kayak tadi, moderate, apa tadi? Mediator, independent, dependent. Itu ada nggak yang cuman untuk eksperimental? Ada nggak untuk yang kuantitatif aja? Untuk kualitatif aja? Ada nggak? Kalian tinggal jawab ada atau tidak. Ada yang bisa jawab? Saya kasih waktu 10 detik. Saya upload video dulu ya. Kalian nunggu jawaban dari kalian. Ada? Ada yang bisa jawab? Mas Ayu, Miss. Oke, apa Mas Ayu? Kalau kualitatif bisa pakai categorical variable. Terus kuantitatif nggak boleh pakai kategorikal.